Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang hamba yang tak berguna. Saya akan membacakan dalam Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara, mungkin Anda pernah mendengar hal ini. Hei, dengar baik-baik, saya ini hamba Tuhan. Saudara, kalimat tersebut biasanya diucapkan dengan nada tinggi sebagai pembelaan diri karena kita merasa tidak dihargai ataupun dihormati. Maklum, siapa sih yang tahan kalau tidak dihargai? Atau siapa sih yang terima kalau kita itu sudah bekerja maksimal, sudah bekerja sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik segala-galanya, tapi semua jadi lelah itu tidak diapresiasi. Apalagi saudara kalau kita udah bekerja keras dengan segenap hati kita, tapi orang juga akhirnya berkata, wah, dia hamba Tuhan tidak berguna, tidak bisa kita harapkan. Mungkin kita kalau mendengar hal itu kita mau marah dan ingin melenyapkan orang itu di muka bumi ini, bukan? Nah, saudara, kita mungkin memberontak, kita mungkin tidak terima kalau kita diperlakukan seperti itu. Ayat hari ini mengajarkan kepada kita tentang siapa diri kita, hamba Tuhan yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, saudara, dengan kata lain, bukan hanya kita ini tidak boleh potres kalau orang itu ada yang komplain tentang kita, atau kita dipanggil sebagai hamba yang tidak berguna. Sebaliknya, kita harus mengaminkan dan berterima kasih. Ya, saya memang hamba yang tidak berguna. Saya hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Nah, saudara, apakah Yesus tidak menghargai hambanya? Apakah dia menganggap kita ini bukan siapa-siapa? Ataukah Tuhan Yesus sedang mau mengajarkan sesuatu yang penting tentang diri kita? Mari kita lihat beberapa hal. Nah, saudara, pertama, perbandingan hutang dan pelayanan kita kepada Tuhan itu jauh sekali. Nah, saudara, kita bukan hanya hamba, kita adalah budak. Budak yang seumur hidup tidak akan pernah habis membayar hutang dosa kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang menanggung dosa kita. Ibarat kita ini berhutang 1 triliun kepada Tuhan Yesus, dan pelayanan yang kita berikan cuma bernilai 1.250. Aneh kalau kita berharap upah dan pahala itu dapat memberikan imbalan kepada Tuhan Yesus. Yesus tidak berhutang apa-apa kepada kita. Ia tidak berhutang kesuksesan, keamanan, kenyamanan, kebahagiaan, dan seterusnya kepada kita. Kitalah yang berhutang kepadanya. Kemudian yang kedua, hidup kita ini ditopang oleh Tuhan Yesus. Nah, semua yang kita miliki pun berasal dari Dia. Talenta, kesempatan, keinginan, modal, semuanya Tuhan yang berikan. Bahkan saat kita protes kepadanya, kemampuan untuk protes pun itu berasal daripadanya. Kita ini manusia ciptaan Tuhan. Tubuh kita terdiri dari banyak elemen: oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosforus. Dan siapakah yang mengatur elemen-elemen ini tetap berada dalam tubuh kita dengan tepat, efektif, dan kita bisa bangun setiap hari. Yang ketiga, saudara, Yesus bukan Tuhan yang memiliki kebutuhan. Kita tidak pernah bisa berjasa terhadap Tuhan Yesus, karena Dia bukan Tuhan yang butuh kita. Untuk membuktikan itu, Allah menyatakan hal ini dalam Alkitab berkali-kali, bahwa Ia dapat memakai binatang mengenapkan rencananya. Keledai bisa bicara, gagak bisa mengantar makanan kepada Elia, ayam berkokok mempertobatkan Petrus, ikan besar menyelamatkan Yunus,
Dan semua binatang itu tidak pernah protes kepada Tuhan penciptanya. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Yang keempat, saudara, Yesus merendahkan diri menjadi hamba. Saudara, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Segala isi bumi ini Ia yang rancangkan, Ia yang ciptakan. Namun Ia ada di tengah-tengah muridnya menjadi seorang hamba, melayani murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya. Luar biasa, saudara. Ia lakukan itu dengan ketaatan penuh kepada Bapaknya, tanpa pamrih, tanpa menuntut upah, supaya Anda dan saya dalam Kristus mampu berbuat hal yang sama bagi Dia dan bagi orang lain. Nah, saudara, dari 4 hal itu kita boleh diingatkan kembali bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang tak berguna. Pertama, kita berhutang banyak kepada Tuhan Yesus dan hidup kita ditopang oleh Dia. Padahal Dia tidak membutuhkan kita. Dia bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri, tetapi Dia rela merendahkan dirinya menjadi hamba, melayani umat manusia. Mari kita mengakui bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan yang tak berguna. Bukan untuk kita belajar rendah hati, tetapi memang itulah kalimat yang pantas kita ucapkan. Kalimat yang menyatakan diri kita sesungguhnya dibandingkan dengan kemuliaan dan keagungan Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, tidak ada yang bisa menandingi karya Kristus Yesus Tuhan kita yang Ia lakukan begitu sempurna untuk kita. Mari kita belajar tentang hal ini. Mari belajar untuk melihat dan memandang Kristus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani. Biarlah itu boleh menerangi semua pelayanan kita, semua sikap hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan pada hari ini. Kami melihat Tuhan bahwa diri kami adalah hamba-hamba Tuhan. Kami adalah orang yang Engkau tebus Tuhan, orang yang berhutang banyak. Namun karena kasih-Mu Engkau menebus kami, Engkau memulihkan kami, dan Engkau mempercayakan kami pelayanan Tuhan kepadamu. Biar Tuhan ketika kami tidak dihargai, kami tidak dianggap Tuhan, tapi kami boleh mengingat siapa kami di hadapan Engkau. Dan biarlah kami boleh melayani Tuhan dengan sikap hati seperti Engkau ya Tuhan. Tolong kami dan mampukan kami, biarlah kami boleh dimampukan hidup seperti Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.